إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Khatib wasiatkan kepada jamaah semuanya dan kepada diri khatib pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah perhatian atau wanti-wanti terhadap kita umat Islam khususnya agar kita itu menjauhi perkara-perkara yang haram, terutama dalam mencari nafkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal am min halalin am min haramin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada suatu masa di mana manusia itu tidak lagi memperhatikan dari mana dia itu mendapatkan hartanya. Tidak peduli lagi dia dapat hartanya dari halal ataupun haram. Itu sudah Nabi SAW berikan perhatian sejak 1400 tahun yang lalu. Akan ada manusia yang tidak akan perhatian lagi, tidak peduli lagi dari mana dia akan mendapatkan harta, baik itu harta halal ataupun harta haram. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu Nabi SAW itu telah memberikan perhatian yang artinya nanti akan ada orang seperti itu yang maknanya dia itu sudah diperbudak oleh dunia. Dia sudah menjadi hamba dunia karena dia tidak perhatian lagi di mana dia mendapatkan harta, dari mana mendapatkan harta. Kaum muslimin rahimakumullah, apa efek dari kalau kita memakan harta yang haram? Yang pertama, yaitu kita sudah jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan sebuah perintah ya, untuk mencari harta yang halal. Dari mana harta itu didapatkan dan dibelanjakan untuk sesuatu yang halal juga. Jadi harta itu punya dua kriteria. Dari mana kita mendapatkan harta, halal atau haram, dan untuk apa harta itu dibelanjakan kepada yang haram atau yang halal. Kalau seandainya kita belanjakan kepada yang haram atau makan dari sesuatu yang haram, selesai. Kita termasuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurang bersemangat dalam beramal soleh. Jadi kalau seandainya orang itu makan yang haram terus, maka bisa dipastikan kemungkinan besar dia akan malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini butuh makanan dan fisik pun butuh makanan. Fisik, secara fisik memang kita makan nasi, makan tempe yang halal, tapi dari yang haram cara mendapatkannya. Dan itulah yang mempengaruhi jiwa. Akan meronta-ronta. Kapan dia akan meronta-ronta? Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah jiwa itu akan meronta-ronta, tidak mau beribadah. Allah itu suci dan tidak mau kepada sesuatu yang kotor. Sebaliknya juga, jiwa kita yang kotor tidak akan mau kepada sesuatu yang suci. Maka perhatikanlah dari mana kita mendapatkan makanan. Apalagi di zaman sekarang, ya, pokok menyogok, judi, maling, apalagi dan lain sebagainya, zina, kemudian tidak amanah dalam pekerjaan. Kita datang jam 8 misalnya, ya, tapi kita tidak amanah dalam pekerjaan itu. Yang harusnya kita mengerjakan ini misalnya, tapi kita tidak kerjakan, haram itu. Maka jangan heran nanti misalnya gaji kita 1 juta misal, Allah pasti akan
paksa itu keluarkan. Harta haram itu bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena pecaban, bisa jadi karena ketabrak mobil. Karena bukan hak kita. Kita bekerja full misalnya, datang dari jam 8 sampai jam 4, tapi kita tidak amanah dalam pekerjaan. Ada harta haram yang kita ambil itu, dan pasti Allah akan keluarkan. Pasti Allah akan keluarkan karena bukan hak kita. Maka hati-hatilah dalam kita bekerja. Amanahlah dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, efek dari dosa adalah termasuk perilaku dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu, bapak-bapak, ya, itu mempunyai kebiasaan makan harta riba, nganak ke duit. Zaman modernnya bank, zaman dulu rentenir, punya kebiasaan seperti itu orang Yahudi. Karena bunga bank itu dari Yahudi, bank dunia dikuasai Yahudi. Kita mengikuti pola Yahudi kalau kita makan sesuatu yang haram, terutama riba. Kemudian yang keempat adalah badan yang tumbuh dari harta yang haram itu berhak mendapatkan sentuhan dari neraka. Makanya kata Nabi SAW ketika menasihati Ka'ab ibn Ujrah, kata beliau, "Ya Ka'ab ibn Ujrah, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih." Wahai Ka'ab, sungguh daging badan yang haram yang tumbuh pada dirimu atau yang tumbuh pada seseorang, neraka lebih berhak mendapatkan badan dia. Jadi ketika kita makan dari sesuatu yang haram, kita sudah menggadaikan diri kita ke neraka. Dan efeknya itu bukan hanya neraka saja. Bisa jadi anak kita itu bandel, istri kita tidak taat, banyak terjadi musibah. Makanya yang selanjutnya yaitu apa efek dari dosa? Banyaknya terjadi musibah di suatu tempat. Makanya kata Nabi SAW, "Idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Jika sudah tampak banyak sekali zina, riba pada suatu negeri atau pada suatu tempat, mereka telah menghalalkan diri mereka sendiri untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau di negeri kita ada musibah. Secara alam ya mungkin ini gunung meletus, ini gempa bumi karena efek ini, efek itu, gunung meletus karena ini, karena itu, banjir karena tidak ada serapan. Tapi padahal karena dosa-dosa kita semua, orang-orang ngeluh ketika banjir. Padahal salah kita sendiri yang buang sampah sembarangan. Orang-orang ngeluh kenapa ada bencana. Lihat tuh di tempat itu, ada tempat perzinahan, ada tempat korupsi, ada tempat riba, ada tempat dosa yang lainnya. Maka jangan heran, negeri kita ini sulit diberkahi, banyak korupsi dari tingkat atas sampai bawah. Bagaimana negeri ini diberkahi? Makanya kalau ingin suatu tempat, lingkungan ingin diberkahi oleh Allah, jangan sampai ada dosa di situ. Jangan heran, jangan heran. Itulah efek dosa, bencana. Dan yang terakhir efek dosa itu adalah sulitnya terkabulkan doa kita. Sulit sekali. Bukan tidak terkabulkan, tapi terhalang. Karena terlalu banyak makan yang haram. Ketika doa itu naik ke atas, terhalang. Makanya berbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dan jadikan Ramadan ini momen di mana kita berubah. Dan jangan dianggap sepele. Ya Allah, yang penting aku makan, yang penting anak bini aku makan. Kau ngasih anak bini yang haram, zolim. Pemimpin macam apa? Kita mengomentari pimpin atas, presiden, gubernur, wakil, wali kota. Woi, zolimnya kau ini. Nah, kita sendiri ngasih makan anak bini yang haram. Kita gagal sebagai kepala keluarga. Pastikan jangan sampai ada yang masuk ke dalam keluarga kita sesuatu yang haram. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Khatim wasiatkan kepada jemaah semuanya dan kepada diri pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasyaallah muslimin rahimakumullah.
Di khotbah yang kedua ini, mari saya mengajak jangan sampai ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena apa yang kita khawatirkan? Rezeki. Jangan khawatir dengan rezeki. Rezeki itu sudah diatur dan sudah ditakar. Kita nak maling, kita nak nyogok, kita nak begawi dengan haram, sama baik dengan kita begawi halal, sama rezeki kita, sama. Tidak bertambah dan berkurang, sama. Makanya saya sudah pernah bilang di sini, betapa bodohnya orang kalau dia saling sikut, saling menjatuhkan, saling bunuh-bunuhan, cuma perkara duit. Bodoh. Tinggal cari, dapat. Tidak usah khawatir. Allah itu maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Tidak usah takut. Dan tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya. Tidak mungkin. Kita yang zalim. Kalau kita masih mencari pekerjaan dengan cara yang haram, berhentilah. Rezeki kita sama baik. Maka di momen Ramadan ini, mari perbaiki diri kita. Jangan sampai kita mengambil hak orang. Jangan sampai kita itu pungli. Sudah, tidak usah pungli kita. Ataupun sokok menyokok, sudah. Sama baik rezeki kita. Jangan khawatir. Allahumma shalli ala Muhammad.